selamat datang kembali di YouTube channel saya, Vincentia Channel. Ada nggak nih di antara kalian ketika ditanya, kalian itu cita-citanya apa? Dan kalian tuh nggak bisa jawab gitu. Padahal sekarang aja kalian itu sudah duduk di bangku kelas 3 SMP atau bahkan di kelas 3 SMA atau SMK. Tapi ketika Bapak Ibu Guru tanya, cita-cita kalian apa? Kalian itu bener-bener bingung gitu, nggak tahu jawabnya itu apa. Atau yang lebih parahnya lagi tuh, ketika ditanya nanti setelah lulus sekolah kalian tuh mau lanjut kemana? Nggak tahu mau kemana, SMA atau SMK masih bingung. Terus nggak tahu juga yang sudah SMA nih mau kuliahnya kemana, jurusannya apa. Nggak ngerti, belum tahu sama sekali, malah belum kepikiran sama sekali. Jadi dalam pembahasan kali ini tuh saya ingin membahas tentang bakat dan minat. Apa sih hubungannya bakat dan minat dengan cita-cita kalian? Tentu aja hubungannya itu sangat erat ya, dimana ketika kalian tahu bakat dan minat kalian, itu akan sangat membantu kalian dalam menentukan cita-cita kalian ya. Jadi untuk kalian yang masih bingung, masih nggak tahu mau kemana setelah lulus SMP, masih nggak tahu juga setelah lulus SMA, ataupun lebih parah nggak tahu cita-cita kalian, saksikan terus video ini ya, biar kalian jadi makin tahu. Oke, selamat menyaksikan. Jadi sebelum lebih jauh lagi kita membahas bakat dan minat dengan cita-cita kalian, sebelumnya kalian harus tahu dulu itu, apa itu bakat dan minat. Jadi bakat itu adalah potensi diri yang kalian miliki, yang kalian bawa sejak lahir, yang biasanya jika kalian mempelajari sesuatu hal ataupun mempelajari hal yang baru itu, kalian akan relatif lebih singkat ya dalam mempelajari hal tersebut. Contohnya aja gini, misalnya kalian punya seorang teman, dia suka bermain alat musik gitar, bahkan sudah bertahun-tahun nih dia belajar alat musik gitar. Ya dia bisa, tapi mungkin kemampuannya itu biasa aja. Sedangkan kalian, mungkin kalian itu baru aja gitu belajar, belum nyampe sebulan lah kalian belajar gitu, tapi ternyata kemampuan kalian itu sudah bisa menyamakan dengan teman kalian yang sudah belajar bertahun-tahun tadi. Nah itu bisa jadi kalian itu memang punya bakat di bidang alat musik gitar. Itu dia ya. Lalu bakat itu bisa dipengaruhi yang namanya minat. Apa sih minat itu? Minat itu adalah dorongan ataupun keinginan yang kuat yang ada di dalam diri kalian untuk mencapai sesuatu atau objek tertentu. Jadi minat itu berasal dari dalam individu itu sendiri ya. Tapi ingat, minat itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya gini, kalian tuh sebenarnya nggak suka banget dengan yang namanya sepak bola. Tapi ada nih teman kalian yang tiap sore tuh selalu ngajakin kalian untuk bermain sepak bola. Akhirnya karena sering diajak dan kalian juga mengikuti itu, akhirnya kalian punya minat yang besar terhadap sepak bola. Nah, ada beberapa hal tentang fakta bakat dan minat yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama, bakat itu melekat sejak kalian lahir. Nah, kenapa? Memang semua orang itu punya yang namanya bakat, tapi mungkin aja kita tuh belum tahu dan kita belum menemukan apa bakat kita. Tapi nggak usah khawatir, sebenarnya kita itu semuanya punya loh yang namanya bakat. Lalu yang kedua, bakat itu biasanya bersifat genetik atau diturunkan. Contohnya gini, misalnya kalian itu punya orang tua yang pintar alat musik ya, atau pintar musik lah seperti itu. Bisa jadi kalian itu juga pintar musik loh. Karena apa? Memang bakat kalian itu diturunkan dari orang tua kalian yang memang pintar bermain alat musik. Lalu yang ketiga, bakat itu harus selalu dilatih. Jadi misalnya nih kalian sudah pintar bermain alat musik, jangan kalian tinggalkan. Tapi kalian harus latih terus, asah terus kemampuan kalian. Dengan begitu kalian jadi semakin pintar. Jadi namanya bakat itu harus selalu kalian asah ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah bakat itu memerlukan yang namanya minat. Jadi ketika kalian punya bakat, kalian itu harus juga punya minat atau keinginan, dorongan dalam diri kalian itu untuk melakukan atau membuat bakat kalian itu jadi lebih berkembang gitu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah minat itu bisa timbul selama
tumbuh kembang. Jadi minat itu tuh bisa timbul kapanpun ya. Bahkan yang namanya minat itu dia juga bisa lo mengikuti tren. Misalnya sekarang nih lagi sukanya apa nih? Kalian lagi suka game misalnya. Mungkin awalnya itu kalian nggak terlalu suka, tapi karena teman kalian juga suka banget sama game, akhirnya karena mungkin sekarang memang lagi trennya game, kalian jadi suka juga. Jadi minat itu bisa tumbuh kapanpun selama kalian hidup gitu ya. Itu minat. Lalu minat itu bisa loh mengalahkan bakat. Jadi seandainya kalian punya bakat dan juga punya minat, misalnya tadi punya bakat di bidang musik gitu kan, kalian tuh sudah bisa nih bermusik, tapi ternyata minat kalian itu adalah menjadi atlet. Bisa jadi yang menang itu adalah jadi atletnya, karena minat kalian itu besar terhadap untuk menjadi atlet, sedangkan yang bakatnya tadi kalian lupakan aja gitu. Jadi akhirnya minat itu mengalahkan bakat kalian gitu ya. Nah, minat itu menunjang bakat. Nah, benar banget. Kalau kalian itu punya bakat, itu harus ditunjang oleh yang namanya minat. Tadi sudah dijelaskan, kalau kalian itu tidak berminat dengan bakat kalian, ya bakat kalian akan sia-sia begitu aja gitu. Makanya bakat dan minat itu sangat saling melengkapi ya. Oke, itu dia ya. Nah, masih bingung juga kalian kalau misalnya nih tentang bakat dan minat. Apa sih kira-kira cara untuk mengenal bakat dan minat kalian? Ini dia. Yang pertama, kalian itu harus tahu kalian itu memiliki kecerdasan di bidang apa. Untuk kecerdasan kemarin itu sudah kita bahas ya nih di video yang ini. Ini di video ini ya. Nanti kalian lihat di video itu ada ya tentang kecerdasan. Jadi kalian harus tahu kalian itu punya kecerdasan di bidang apa. Apakah linguistik, apakah matematis. Kalian harus tahu gitu. Dengan kalian mengetahui itu, maka akan sangat membantu kalian dalam menentukan cita-cita kalian gitu ya. Nah, yang kedua yaitu adalah kalian harus tahu kelemahan kalian dan kekurangan kalian. Jadi misalnya gini, kalian tuh masih nggak tahu kalian itu ternyata kekurangannya apa atau kelebihannya apa. Boleh banget kok kalian tanya teman kalian, tanya sama orang tua kalian, mungkin mereka bisa lebih tahu. Dengan begitu nanti akan membantu kalian dalam mengintrospeksi diri kalian bahwa oke, kelemahan saya itu ini loh, kelebihan saya itu ini loh. Jadi dengan begitu membantu kalian juga ya. Lalu yang ketiga itu adalah kalian harus tahu kalian itu sebenarnya lebih dominan mana nih, otak kiri atau otak kanan. Itu juga sudah dibahas ya kemarin, silahkan lihat lagi di video yang ini ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah kalian harus lihat juga hobi kalian. Dengan kalian tahu hobi kalian, tentunya itu akan sangat membantu kalian dalam menentukan minat kalian ya. Sangat membantu ketika kalian itu punya hobi. Misalnya kalian sukanya tadi ya sepak bola, silahkan dilatih terus. Mungkin aja memang bakat kalian juga di bidang sepak bola gitu. Oh, saya masih bingung lagi nih Bu, makin tambah bingung malah gitu kan. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan biar kalian mungkin bisa lebih menspesifikkan lagi kira-kira apa sih bakat dan minat kalian itu ya. Oke, tips yang pertama itu adalah kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kalian. Biasanya di sekolah itu kan ada banyak banget kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Misalnya nih, ada nari, terus ada karate, lalu ada pramuka, ada PMR, ada mading, ada paskib, banyak banget biasanya seperti itu. Dan kalian bisa ikut salah satu. Misalnya kalian memang suka nih dengan menari-menari, boleh banget. Kalian ikutlah yang namanya ekskul tari. Lalu kalian tuh suka dengan yang namanya berbau bela diri gitu, ikutlah karate ataupun silat gitu. Dengan begitu akan membantu kalian dalam menspesifikkan apa sih sebenarnya bakat dan minat kalian gitu ya. Lalu yang kedua itu kalian lihat nih tokoh inspiratif kalian. Siapa sih? Misalnya kalian selama ini tuh suka dengan artis siapa gitu. Kalian lihat, kok kenapa ya saya suka banget dengan dia. Kalian lihat sepak terjangnya dia tuh seperti apa misalnya gitu. Saya ingin tuh menjadi seperti dia. Kok dia bisa ya misalnya seperti itu. Coba kalian ambil sisi positif dari idola kalian itu. Coba kalian pelan-pelan belajar. Misalnya ternyata kalian suka banget nih dengan Cinta Laura misalnya. Cinta Laura itu dia pendidikannya apa. Lalu kalian lihat bagaimana cara dia bisa menggapai itu semua. Itu ambillah sebagai motivasi kalian ya. Oke.
Lalu yang ketiga itu coba kalian sharing dengan guru BK kalian. Guru BK akan sangat membantu kalian dalam mengetahui minat dan bakat kalian gitu kan. Jadi biasanya guru BK itu kalau misalnya kalian masih bingung, guru BK tuh bisa banget tuh membantu kalian, dengerin kalian, terus nanti guru BK tuh akan memberikan oke, ini solusinya tuh seperti ini, kalian itu bisa loh masuk ke sini misalnya gitu kalau masih bingung-bingung gitu kan. Lalu yang selanjutnya itu adalah yang keempat ya, kalian bisa diskusikan dengan orang tua. Jadi jangan buat keputusan sendiri ya. Memang keputusan itu tetap di tangan kalian. Kalian mau jadi apa, cita-cita kalian itu apa, itu tetap adalah keputusan kalian. Tapi kalau masih bingung, coba deh kalian sharing dengan orang tua kalian. Kira-kira apa nih yang bisa kalian jadi sebagai cita-cita tuh, Bu saya pengen jadi ini misalnya, Ayah saya pengen jadi ini gitu. Tapi orang tua kan pasti punya juga nih pertimbangan-pertimbangan seperti apa gitu kan. Jadi itu dia. Tapi ternyata kalian masih bingung juga misalnya gitu kan. Tapi ingat, tips yang selanjutnya itu adalah jangan pernah ikut-ikutan teman ya. Jadi misalnya teman kalian, oh nanti saya setelah lulus SMP itu saya mau masuk ke SMA aja deh gitu. Oh saya juga nih karena dia teman dekat saya ikut dia aja gitu kan. Itu jangan banget ya, mending kalian itu punya prinsip kalian sendiri, ikutilah berdasarkan kemampuan kalian sendiri gitu. Jadi yang namanya minat dan bakat itu kalian harus lihat banget itu kemampuan kalian seperti apa. Jadi jangan juga dipaksakan gitu kan. Lihat juga kemampuan kalian itu mampu atau tidak gitu kan. Lalu kalau masih bingung juga itu kalian bisa banget, ini tips yang paling terakhir ya yang bisa kalian lakukan. Kalau memang tuh kalian masih bingung, kalian bisa mengikuti yang namanya tes bakat dan minat. Biasanya itu ada di lembaga psikologi ya. Kalian bisa datang untuk minta melakukan tes bakat dan minat. Tapi ingat, ini adalah yang paling terakhir. Kalau memang kalian bener-bener masih nggak tahu tuh kalian punya bakat dan minat apa. Tapi saya rasa kalian itu semuanya bisalah introspeksi diri kalian dan akhirnya kalian bisa menemukan bakat minat kalian ya. Semoga aja dengan adanya video ini itu lebih membantu kalian lagi dalam mengetahui kemampuan kalian, potensi kalian, dan kalian tuh nggak bingung lagi cita-cita kalian itu apa. Jadi kalaupun misalnya nih, kalian tuh pengennya jadi seorang dokter, tapi lihat juga nih kemampuan kalian, minat kan besar memang untuk menjadi seorang dokter, tapi perhatikan dulu, memang kalian punya kemampuan tidak, karena misalnya dokter itu harus, misalnya nih, pintar hitung-hitungan, salah satunya gitu kan, kalian punya tidak kemampuan di sana, takutnya ketika kalian masuk ke jurusan itu nanti kalian malah kewalahan gitu kan. Jadi pertimbangkan baik-baik, lihat baik-baik kemampuan kalian, dan saya yakin dengan begitu kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian ya. Jadi jika memang video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang tahu tentang bakat dan minat mereka. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.